Beberapa urutan peristiwa yang kita alami, barangkali kita telah merasakan perihal yang biasa kita sebut dengan kehilangan. Kesempatan belajar, kesempatan bekerja, kehilangan kabar orang tersayang, hingga hal lain yang tak terkira. Apa-apa yang menjadi rencana kita harus hilang sementara. Bukan untuk pertama kali, lagi-lagi kita harus menjalani sesuai dengan pintanya. Bahkan, melepaskan apa-apa yang tidak menjadi harapan. Dan baru saja aku tersadar bahwa tidak semua hal ada dalam kendali kita sebagai manusia. Ada kalanya, setelah kita merencanakan, kita juga perlu bersiap untuk melepaskan. Sebab Tuhan punya rencana pasti dengan suatu alasan dan juga ketetapan. Ternyata, porsi manusia hanya pada sekedar merencanakan. Setelahnya, ia hanya menjalani apa yang telah menjadi ketetapan. Pun, harus ikhlas melepaskan apabila kenyataan tidaklah sesuai dengan harapan. Tapi, bukan berarti kita harus berputus asa pada suatu harapan. Sebab ketika kita berharap, kita akan memiliki toleransi ketidaksesuaian pada suatu harapan. Itulah bedanya antara harapan dengan ekspektasi. Jadi selama ini kita sedang berharap atau berekspektasi. Menyikapi krisis atau apapun peristiwa dalam hidup kita bisa kita gambarkan dengan segitiga sama sisi. Sisi kanan adalah stimulus, peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang kita alami. Sedangkan sisi kiri adalah respon diri kita terhadap stimulus itu. Misalnya, stimulus kita contohkan sebagai wabah. Maka, respon yang kita pilih ini bisa berupa panik, cemas, khawatir, waspada, antisipasi, mencari pengetahuan, edukasi, dan lain-lain. Lalu apa yang membedakan? Nah, bagian atas atau segitiganya lah value yang menentukan pilihan perilaku atas stimulus yang ada. Ketika kita distres atau stres negatif, kita akan merasa lemas, panik, rebahan yang membuat kita justru sakit atau semakin tidak produktif karena efek di rumah aja. Kalau eustress atau stres positif, kita akan memilih pilihan seperti perilaku apa ya yang bisa aku kerjakan, atau hal apa ya yang kira-kira akan aku selesaikan meskipun di rumah aja. Baru saja pengumuman SNMPTN, ditambah peristiwa wabah ini membuat kita tambah panik, cemas, dan khawatir. Pasalnya, ada yang belum tampak jodohnya dengan bidang studi atau kampus impian. Adapun ketika sudah nampak, belum merasa ada kecocokan karena sesuatu dan lain hal. Keputusan untuk sekolah, kerja, atau menikah menjadi belum pasti seiring bertambahnya pandemik ini. Lalu, bagaimana sih cara menentukan pilihan pasca sekolah? Yang pertama, value atau nilai apa yang sedang kamu pegang sekarang. Jangan hanya karena hilang arah, jadi menggadaikan value kamu. Misal, kamu mau kerja dengan aturan yang gak sesuai dengan value kamu. Lain halnya dengan tidak ada pilihan kuliah atau kerja. Kemudian, kamu mau aja menikah dengan orang yang juga belum tentu satu visi dan misi sama kamu. Sebenarnya, kamu letakkan Allah di mana dalam hal ini? Yang kedua, interest atau apa yang menjadi minatmu, itu yang harus selalu kamu cari. Bukan melulu soal mood, karena good mood itu dibangun, bukan ditunggu. Yang ketiga, temperamen atau kenali emosi. Misalnya, perasaan positif yang muncul ketika kamu sedang melakukan aktivitas tertentu. Begitupun dengan perasaan negatif. Dalam situasi seperti apa yang kamu rasakan tidak mengenakan. Yang keempat, aktivitas atau kegiatan seperti apa yang membuatmu well-being atau lebih produktif. Yang kelima, life goals atau tujuan hidup kamu itu apa sih? Dan yang terakhir, strength. Kamu merasa kuat. Oke, dalam hal apa? Disinilah letak passionmu. Dia justru eksis
ada ketika dia membakar sesuatu. Apa yang dibakar? Ya, 5 aspek yang sudah kusebutkan tadi. Jadi, temukan dulu value dan tujuan hidupmu, karena itu yang sangat penting. Jangan sampai value dan tujuan hidupmu justru tergadaikan demi mencapai eksistensi yang belum tentu menghantarkanmu dalam kebaikan.